Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Cecilia Sombo, SPD, CGP Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu CGP, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang berperan dalam memajukan sumber daya manusia yang di dalamnya terdapat kegiatan proses belajar mengajar yang teratur dan terencana. Agar kegiatan proses belajar mengajar efisien, maka harus ada sosok pemimpin yang mengatur dan mengelola proses tersebut. Siapakah pemimpin yang dimaksud? Guru sebagai pemimpin atau manajer adalah motor penggerak bagi muridnya. Sebagai pemimpin pembelajaran, perlu melaksanakan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengelaborasi metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan yang diambil guru akan menentukan arah dan tujuan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran akan menjadi bermakna bagi anak jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman, yang memberikan rasa aman bagi anak. Hal tersebut disebut dengan well-being target. Bagaimana caranya? Guru dapat menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran. Sistem AMONG merupakan metode yang sesuai untuk pendidikan karena merupakan metode pembelajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASA, dan ASU atau Care and Dedication based on love. Sistem AMONG bersediakan pada dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan anak. Tratap Triloka Ki Hajar Dewantara pada sistem AMONG. Pertama, ingat sosung tulodo, artinya seorang pemimpin atau guru harus memberikan teladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Ibarat magnet, pemimpin harus mampu menarik partikel-partikel di sekitarnya untuk bisa diajak bersinergi mencapai sebuah visi sekolah. Yang kedua, ing madya mangun karsa, artinya pemimpin atau guru harus bisa bekerja sama dengan orang yang dididiknya atau murid. Guru mempererat hubungan antara guru dengan murid, namun tidak melanggar etika jalur pendidikan. Yang ketiga, tutburi handayani, artinya pemimpin atau guru sebagai motivator. Selaku motivator, guru mendorong kinerja murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Pernahkah Bapak Ibu calon guru penggerak menghadapi situasi dilema etika maupun bujukan moral sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah? Apa bedanya dilema etika dan bujukan moral? Dilema etika merupakan situasi yang terjadi jika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Disinilah diperlukan nilai guru penggerak sebagai pengambil keputusan. Nilai ini sangat berpengaruh pada keputusan yang diambil, kemauan diri untuk terus belajar
secara mandiri, inovatif, reflektif, dan berkolaboratif agar akan mencapai bekal diri untuk mencapai keberpihakan kepada murid. Pengambilan keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman mencapai arah dan tujuan pembelajaran. Berikut 9 pengambilan keputusan. Pertama, mengenali nilai bertentangan. 2. Siapa yang terlihat. 3. Fakta-fakta. 4. Uji benar dan salah. 5. Uji paradigma. 6. Prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Tinjau dan refleksikan keputusan. Efektif atau tidaknya pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan teknik kucing. Teknik kucing dengan model Tirta akan menjawab pertanyaan dalam diri untuk memunculkan potensi diri dalam menyelesaikan situasi yang menimbulkan dilema bagi guru sebagai pimpinan pembelajaran. Kesulitan yang sering terjadi ialah ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebijakan yang mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Paradigma pada situasi dilema etika yang dapat terjadi dalam pengambilan keputusan adalah individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, rasa keadilan lawan rasa kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. Untuk menyelesaikan prinsip pengambilan keputusan yang dapat dipakai guru sebagai acuan dalam mengambil keputusan ialah: pertama, berpikir berbasis hasil akhir, di mana segala keputusan ditentukan secara konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, dan ketiga, berpikir berbasis kepedulian. Dengan prinsip berbasis rasa peduli, guru mencoba memberikan kesempatan kepada anak untuk merdeka dalam belajar. Belajar menjadi suatu hal yang menyenangkan dan bermakna di kelas maupun di luar kelas. Membuat setiap momen belajar adalah sebuah permainan yang penuh tantangan. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, mencoba menghasilkan sebuah karya yang berguna untuk kita semua. Meyakinkan mereka untuk ikut berlomba dan menginspirasi dunia. Banyak laksana dan punya banyak senjata karya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Salam dan bahagia, guru penggerak Merdeka Belajar.